Halo, selamat sore semuanya. Kita kembali dalam live Instagram Kanker Anak Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas seputar tahapan perkembangan anak yang akan ditemani oleh narasumber yang tentunya udah hatam gitu ya di bidangnya. Jadi kita sambil tunggu saja narasumber kita pada sore hari ini. Ya, sebentar ya, kita masih menunggu. Sore hari ini kita akan membahas seputar tahapan perkembangan anak selama 30-45 menit ke depan. Jadi buat teman-teman, adik-adik semua, kakak-kakak sekalian, khususnya para orang tua ya yang tergabung join dalam live Instagram kita pada sore hari ini, tolong diperhatikan materinya yang akan disampaikan, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar atau di Q&A box, biar langsung aku Yerli sebagai MC bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Nah, sepertinya sudah bergabung Ibu Lolita Bangun. Biar kita tunggu sebentar ya teman-teman semua. Baik, selamat sore Ibu. Sudah bisa sambung Ibu, tersambung? Selamat sore, suara saya jelas? Jelas Ibu, oke, jelas sekali. Baiklah, nah ini dia narasumber kita pada sore hari ini di live Instagram Tahapan Perkembangan Anak. Bersama dengan saya pada sore hari ini ada Ibu Lolita Bangun ya Bu, dari Yayasan Busur Emas, betul Ibu? Betul. Yayasan Busur Emas, ya. Luar biasa. Mungkin Ibu boleh perkenalan singkat Ibu sebelum nanti kita langsung lanjut ke materi. Mungkin Bu dipersilahkan. Ya, senang sekali ketemu dengan Kak Yerli, juga dengan teman-teman semua dari YKAI, orang tua, mungkin juga perawat, onkologi, juga mungkin adik-adik gitu ya. Saya Lolita, saya CPC, Certified Professional Counselor, dan juga CCP, Certified Counseling Practitioner. Jadi konselor lah gitu ya. Jadi nanti apa yang saya bisa bantu, semoga bisa bermanfaat gitu. Makasih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, sepanjang sekitar 30 menit sampai 45 menit ke depan kita sama-sama akan ditemani oleh Ibu Lolita. Punten Ibu, aku boleh panggilnya Ibu Lolita atau ada panggilan khusus nih Bu? Boleh, supaya gampang Lita, Lolita pun boleh. Lita itu supaya gampang ingatnya singkatan aja ya, singkatan dari teliti dan jelita. Jadi nggak lupa lagi. Wah, luar biasa, teliti dan jelita. Ya udah, saya mohon izin manggilnya Ibu Lita ya Ibu ya. Iya, makasih Kak Yerli. Baiklah, nah seperti yang tadi sudah aku sampaikan, kalau sore hari ini kita akan membahas seputar tahapan perkembangan anak. Jadi buat para adik-adik, kakak-kakak, khususnya parents nih ya, para orang tua dari anak-anak, pasti materi yang akan disampaikan pada sore hari ini sangat penting karena membahas tahapan perkembangan anak. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen atau tulis di Q&A box, biar langsung aku sebagai MC bacakan dan akan langsung dijawab oleh Ibu Lita. Nah, mungkin bisa langsung kita masuk ya Ibu ya, mohon izin. Jadi memang anak ini diharapkan untuk bisa tumbuh dan berkembang ya menjadi manusia dewasa. Nah, mohon izin Ibu untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa sih memang tujuan kita untuk mengetahui perkembangan anak ini Bu? Iya. Kita pertama untuk pentingnya itu supaya kita bisa pakai ya. Kadang banyak orang tua ikut arus aja anak, apa yang dia butuh dikasih gitu ya, apa yang sedang dihadapin dikerjakan gitu ya. Dan itu benar. Cuman kalau kita bisa tahu lebih baik tentang tahapan mereka, kita bisa kasih yang lebih baik lagi. Karena masing-masing tahapan itu spesifik gitu. Nggak sama seperti kita dewasa, cara berpikir yang umur di bawah 2 tahun, yang umur di bawah 5 tahun tuh beda-beda. Apa yang dia pikirkan sama yang kita pikirkan tuh nggak sama. Jadi kita kalau bisa tahu kebutuhan di saat usia 0-5 tahun misalnya, itu paling penting ibunya gitu, bukan ayahnya gitu ya. Jadi kita bisa kasih porsi ibu lebih banyak.
Kalau ibunya nggak ada, berarti terus kemudian apa? Jadi kita perlu tahu ini untuk bisa modifikasi pendekatan kita apa, kita bisa prediksi, kita bisa ekspektasi gitu ya. Oh iya memang lagi toddler gitu ya. Oh bukan manja gitu ya. Oh, karena kita tahu usia 2-3 memang begini, gampang frustrasi, bukan dia manja gitu ya. Jadi kita bisa lebih siap, nggak langsung apa-apa emosi, langsung apa-apa marah gitu ya. Jadi banyak manfaatnya dan juga menghindari bahaya kita juga merusak jiwa dia ya. Kalau tiba-tiba nggak sesuai kita langsung marah padahal usianya memang seperti itu gitu ya. Jadi penanganan kita bisa lebih oke gitu. Bermanfaat buat anak kita juga. Berarti memang kita harus tahu tahapan perkembangan anak yang secara spesifik ini apa aja biar tahu kebutuhan mereka itu apa gitu ya Bu. Biar betul kita tahu nih penanganannya seperti apa. Iya betul banget. Ya jadi terutama juga untuk yang anak yang sedang menderita sakit ya gitu ya. Jadi kan juga ini malah sangat membantu gitu ya, apalagi orang tua mungkin bebannya lebih banyak kan, stresnya, capeknya, anaknya juga stres karena dikit-dikit disuntik gitu kan ya, jadi dikit-dikit harus ke rumah sakit, harus kemo, itu kan jadinya orang tua kerjanya double, ganda, selain dia harus secara psikologis nolongin, juga kalau dia mengerti itu akan sangat membantu gitu. Kalau begitu Ibu, tadi Ibu sempat mention nih soal tahapan anak itu spesifik. Mungkin Ibu bisa lebih jelaskan gitu Bu. Sebenarnya apa aja sih tahapan perkembangan anak ini? Ya, kalau dari pertama kan sejak dari dalam kandungan gitu ya, kemudian lahir gitu ya. Dalam kandungan mungkin kita nggak bisa terlalu bahas banyak gitu ya. Sesudah lahir 0-2 tahun itu mulai dari dia cuman bisa gerakan yang random gitu ya, sampai usia 2 tahun yang udah mulai bisa menggenggam segala macam, itu udah sampai bisa ngomong, itu namanya masa sensori motor. Ya istilah nggak penting lah, pokoknya 0-2 tahun itu sendiri gitu ya. Kemudian 2-7 tahun sendiri lagi gitu. Artinya kalau anak di bawah umur 7 tahun itu dia preoperasional. Apa itu preoperasional? Preoperasional yang mikirnya nggak bisa logis. Jadi kalau kita kasih air minum ada kecoaknya, dia minum gitu loh. Jadi itu masih preoperasional, nggak logis gitu, nggak ada rasa jijik gitu loh. Jadi nggak bisa kita, kenapa anak umur 3 tahun semua apa-apa masukin mulut, semua apa-apa ditelan, malah bisa nelan baterai, segala macam gitu ya. Nah, setelah 7 itu baru dia ada pemikiran logis. Itu sudah masuk ke tahap konkret operasional. Nanti udah di atas 12 baru dia masuk ke formil. Nah, jadi kalau anak di bawah 12 tahun jangan ditinggalin sendirian di mall. Pemikirannya belum bisa bertanggung jawab gitu ya, belum tahu mikirkan secara akal ini baik atau enggak. Jadi ntar ada yang ngajakin mau misalkan ya. Makanya dari kecil meskipun anak-anak sudah diajarin jangan terima permen dari orang gitu, kadang-kadang yang di bawah preoperasional tuh bisa aja nggak lulus gitu dengan percobaan atau ujian seperti itu gitu ya. Anak TK jangan makan sampai mama pulang, nah itu tuh banyak yang nggak lulus gitu ya, karena logisnya tuh belum jalan gitu ya. Jadi kalau umur 7 tahun ke bawah ya kita ngerti lah, karena misalnya ini Kak Yerli bisa lihat gitu kan, tapi kalau ditutup kan nggak bisa lihat. Nah, misalnya Kak Yerli umur 6 tahun, Kak Yerli bisa lihat gitu kan, tapi saya misalnya nggak bisa lihat, gini deh, ditutup gini. Dia pikir, ini gini ya, dia pikir Kak Yerli bisa lihat, berarti saya bisa lihat juga. Padahal belum tentu gitu. Jadi pemikirannya tuh masih benar-benar belum bisa kita harapkan untuk operasional gitu ya. Jadi misalnya nih, air nih dimasukin ke sini nih ya, sama 1 gelas lagi gitu ya. Nanti kalau air ini dipindahkan ke gelas yang tinggi tapi kecil, bagi dia apa? Airnya lebih banyak, padahal airnya tadi cuma segitu gitu. Logikanya nggak jalan gitu, maksudnya jadi kita nggak bisa salahin gitu ya. Jadi itu preoperasional. Nah kalau sudah konkret baru udah bisa gitu ya. Nah kalau udah konkret udah mulai pikirannya nggak hitam putih lagi gitu. Nanti udah umur 12 ke atas baru dia udah formil.
formil dia udah bisa, ya udah masuk 12 itu kan udah pra remaja ya, 9 udah pra remaja, 12 itu udah remaja. Di masa remaja itu juga lain lagi yang ngaruhin, kebanyakan ke teman-teman gitu ya. Oh iya. Nah, kalau kadang kita pikir kalau misalnya kekaitannya ke anak yang sakit tuh kan harus menghadapi new normal ya, artinya udah sering ke rumah sakit, ya kan. Sementara mereka itu usia seperti itu sangat butuh untuk merasa normal. Kayak teman-temannya, peer pressure kan ada kayak anak lain gitu, pengen seperti itu. Nah di situ tuh orang tua bagaimana bisa memahami anaknya kepengen yang normal, sedangkan dia harus misalnya harus nggak boleh banyak keluar, takut kena virus, takut kena bakteri gitu ya. Jadi di situ tuh kesulitannya gitu ya bagi orang tua untuk bisa melihat oh iya. Sedangkan anak yang kecil juga tetap sama kepengen normal kayak teman-teman gitu ya. Namun untuk yang lebih ke 12 tahun itu masa petualangan kelompok. Nah di situ lebih tantangannya. Pengennya dari temen, udah nggak mulai nggak dengerin orang tua gitu ya, udah mulai yang lebih didengerin temen gitu. Dulu kayak gitu juga kali ya. Iya Bu, betul. Nah tadi kan Ibu sempat bilang di usia tertentu anak itu ya emang nggak logis gitu ya pikirannya, belum bisa berpikir secara logis gitu, dan kita nggak boleh menyalahkan. Tapi apa batasan menyalahkan itu artinya kita sebagai orang tua nggak boleh memarahi atau bagaimana itu Bu? Nah di sini ada satu yang menarik soal memarahi ya. Memarahin itu kan bisa menjadi sebuah hal yang apa bahasa Indonesianya ya, menghambat gitu ya. Jadi anak itu menjadi ragu. Nah ada tahapannya pada usia anak itu, misalnya dia masih bayi sampai 1 tahun itu masanya dia percaya sama orang tua. Kalau dia melihat kebutuhannya dikasih, dia butuh susu langsung, dia nangis langsung diangkat, dia lapar langsung ada susu. Di situ dia merasa percaya sama dunianya. Pada waktu di situ dia minta susu dimarahin misalnya pas masih bayi, atau dia nangis digendong nggak tidur terus kemudian dibentak. Nah di situ dia merasakan ini dunia nggak aman, dunia nggak bisa dipercaya. Jadi intimacy atau keintiman itu sulit. Dia bisa mengalami kesulitan dekat dengan orang lain pada masa kemudian. Nah usia 2 tahun dia belajar untuk mandiri. Bisa nggak ya kalau aku lakukan ini, boleh nggak ya? Nah di situ kalau kita menyemangati, ayo kamu bisa gitu ya. Kamu bisa jalan, bisa jatuh nggak apa-apa, berdiri lagi. Nah di situ dia mulai merasa muncul rasa juga nyaman dan aman. Sebaliknya kalau dia di situ dimarahin, disalahin, dia muncul rasa ragu terhadap kemampuan diri, gitu ya. Nah berikutnya lagi dia maju lagi, dia itu kalau udah mulai umur 4 tahun, 5 tahun kita kasih pekerjaan, dia bisa kita kasih semangat, wah kamu bisa, bagus. Tapi kalau apa-apa disalahin dia langsung merasa inferior, minderan, aku nggak bisa, apa-apa salah, apa-apa dimarahin. Tapi kalau misalnya dia bikin salah, it's okay, ayo coba lagi, bisa kamu cuci piring ya pelan-pelan, yang 4 tahun juga udah bisa diajarin, ayo sapu, pelan-pelan pegang. Nah situ dia udah bisa semakin rajin. Itu yang dia disebut dengan jadi industrious, kayak orang industri itu. Jadi kalau anak yang rajin banget di sekolah itu SD umur 6 tahun kok tiba-tiba ini anak kok rajin, prestasi gitu ya, itu memang karena dia merasa dirinya bisa dipercaya untuk melakukan dan diberi semangat gitu ya. Jadi ada muncul rasa otonomi, rasa mandiri, sehingga dia ada tangga prestasi. Nah sebaliknya anak jadi ogah-ogahan, bisa jadi minder dan kemudian bisa jadi males, nggak bisa gitu ya. Jadi masa awal sampai 5 tahun di sini kita penting banget nggak usah marah-marah gitu ya. Artinya marah tapi lebih ke arah membimbing gitu ya, guiding, bukan menyalahkan pribadinya gitu. Lebih menjelaskan gitu ya, melihat gimana nih gitu.
apa yang bisa diperbaikin. Jadi dibantu. Waktunya ini memang benar-benar super sabar gitu ya. Jadi memang orang tua. Iya, bagaimana Bu tadi mungkin bisa Jadi dilanjut. ibu-ibu kan biasanya, apalagi jangankan anak nggak sakit ya Kak, anak nggak sakit aja, kalau kita sebagai ibu ngurus anak kecil satu orang aja itu berat gitu ya. Belum lagi kalau ada pekerjaan rumah, harus ini harus itu, tambah lagi kalau anak dua ya, punya saudara kandung dua-duanya masih diurus sama ibu sendiri, nggak ada yang bantu, nggak ada asisten, itu pasti letih, gampang marah jadinya, gampang kecewa, gampang ini ya panik gitu ya. Nah disinilah perlunya kita minta bantuan teman. Oh iya, tolong ya sebentar liatin si yang kecil ya, aku ngurus yang kakaknya yang lagi sakit atau apa. Jadi kita bisa lebih ada support ya, sumber daya dari luar diri, sehingga nggak gampang marah-marah. Karena yang paling penting juga orang tuanya harus diperhatiin juga ya. Kalau nggak ada yang merhatiin, ya perhatiin diri sendiri berarti. Iya, berarti memang penting sekali ya Bu untuk orang tua ini tahu tahapan anak, supaya anak itu pas kecil tuh nerima hal-hal yang baik gitu ya, biar besarnya nanti tumbuh dan berkembang jadi anak yang baik secara mental juga, secara fisik juga, pola makan juga, begitu ya Ibu. Betul. Nah, teorinya begitu gitu ya, tapi dalam pelaksanaan tentu beda-beda ya. Jadi misalnya kayak dibilang, oh ya preoperasional itu di bawah 7 tahun ya, tapi kita lihat juga ada juga anak yang baru 6 tahun dia udah bisa gitu, udah bisa berpikir logis, atau ada yang 7 tahun lebih dikit baru bisa gitu. Jadi secara teorinya misalnya batasan ini 2-7 tahun, kita juga fleksibel juga ya lihat anaknya gitu kan. Nah, terus kemudian ada juga bisa terjadi bias penyimpangan, loh kok udah begini dibikin tapi kok masih begini, itu ada aja bisa terjadi, tapi garisannya ya kayak gitu. Ada pengaruh nanti, pengaruh lingkungan, pada waktu dia udah mulai petualangan, oh dari kecil udah dibikin begini, tapi kenapa? Oh ternyata di usia remaja awal ada intervensi banyak dari sosial media misalkan. Seperti itu Kak. Ya. Baiklah Ibu, lalu selanjutnya nih Bu, memang bagaimana sih Bu nih remaja itu berbeda dari anak-anak yang sebelum remaja? Kayaknya Kak Irli ini masih remaja nih ya. Iya masih Bu. Kalau remaja itu udah mulai kepengen pacaran ya Kak ya. Nah itu bedanya sama anak kecil ya. Iya Bu, banyak soalnya. Iya, jadi kalau remaja kan udah ini ya, udah puber, adolescence ya bahasa Inggrisnya. Nah di situ dia kan ada perubahan fisik dan seksualitas juga lebih meningkat ya. Kalau anak perempuan itu 9-11 itu pubernya. Kalau laki-laki lebih lambat sedikit, jadi 11 ke 13 ya. Jadi di situ mereka sudah mulai lebih concern dengan diri sendiri. Apa orang pikir tentang saya? Mulai mikir, makanya kalau namanya cewek-cewek udah jerawat gitu ya. Udah rambut apa semua, aduh baju, udah mulai tuh mikir ya, karena pikirannya udah lebih ke self-centered, udah lebih ke liatin diri dia gitu ya. Cowok juga sama, aduh ganteng nggak ya. Jadi bagi orang tua penting banget di masa ini untuk sama sekali tidak mencerca fisiknya. Tuh kamu kan gendut tuh, coba lihat si Anu tuh, dia langsing, makanya kamu coba deh. Nah jangan sama sekali, kalau boleh dipuji-puji, bukan dicerca. Semua anak perempuan itu cantik kan, cantik dibilang, meskipun ada kekurangannya nggak usah dicela gitu ya. Pada masa ini benar-benar sangat sensitif. Karena di masa ini kalau dia merasa ini orang tua saya, bisa saya rasa percaya, bisa saya rasa dekat, justru di masa seksualitas ini dia perlu intim sama ibunya, anak perempuan ini. Di sini justru masa paling rawan gitu ya, dia harus dekat sama ibunya. Bagaimana bisa dekat sama ibunya kalau ibunya merasa yang lain lebih penting daripada berdiskusi sama anaknya gitu ya. Dia nggak rasa aman. Jadi ibu memberikan waktu lebih banyak, apalagi kalau anak sakit ya. Anak sakit, anak yang nggak sakit aja, remaja kita kasih waktu diskusi dengan pemikiran-pemikirannya. Apalagi kalau sakit, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, menurut dia seperti apa gitu. Itu Kak.
Wah, terima kasih banyak Ibu buat jawabannya, menginspirasi ya buat para orang tua mungkin yang ada di sini, dan Iya. mengingatkan sekali lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada adik-adik, kakak-kakak atau orang tua yang sedang menonton siaran live Instagram pada sore hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komen aja atau di Q&A box biar nanti langsung ditanyakan dan langsung dijawab oleh Ibu Lita pada sore hari ini. Nah, kita lanjut nih Bu, menarik banget ini perbincangan soal tahapan perkembangan anak ya, karena kebetulan banget nih Bu, saya tuh juga sebenarnya aktivis di bidang remaja gitu Bu, jadi saya juga iya, jadi saya juga melihat dan secara nggak langsung tuh belajar gimana perkembangan anak menuju remaja, terus dari remaja tengah menuju remaja akhir, itu perbedaannya menarik sekali buat saya. Betul. Saya pantau gitu ya Bu, karena tiap tahapan tuh beda-beda kebutuhan mereka. Benar. Kak, Ya, nah itu kalau juga ya. laki-laki juga itu Kak, perlu dibilang ayahnya anaknya yang laki-laki itu ganteng. Oh, perlu juga perlu ya. Banget, perlu. Nah, Nah, jadi bukan anak-anak itu juga kalau remaja akhir ya, akhir itu kan 19 ke 21. Di sini peran ayah kembali menentukan, sangat menentukan. Karena dia sedang membutuhkan identitas untuk persiapan 21 tahun dia keluar dari keluarga. Dia keluar gitu ya. Jadi ayah itu penting. Nah tadi kalau ibu itu kan optimal tuh harus ada gitu ya. Diharapkan 0-5, kemudian 6-8 itu ayah. Jadi ayah itu udah mulai membuat anak itu mengerti identitas seksual gender gitu ya. Oh dia perempuan, dia laki-laki gitu ya. Nanti di umur 19-21 lagi tuh, ayah banyak berperan. Ayah membantu kesuksesan, ayah membantu prestasi, ayah memberitahu nilai-nilai gitu ya. Nah, kalau usia 6-8 tadi, 6-9, ayah menetapkan disiplin. Jadi sebagai temboknya, ibu tadi udah membuat rasa aman, rasa diperhatikan, rasa nyaman. Nah, ayah membantu membangun tembok sehingga kalau ada nanti pengaruh-pengaruh yang nggak baik, dia udah kuat kayak gitu. Memang menarik sekali ya Bu. Ini baik dari ayah maupun ibu itu punya perannya masing-masing ternyata ya dalam tumbuh kembang si anak ini, dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, selanjutnya Ibu, memangnya nih bagaimana sih dampaknya pengetahuan ini tuh bagi orang tua, dan mungkin harus sejauh apa gitu Bu si orang tua ini harus punya pengetahuan terhadap tumbuh kembang si anak, tahapan-tahapan anak bisa berkembang sejauh apa, seperti itu Bu? Ya itu tadi ya sama, jadi kayak misalnya dari pengetahuan ini kita bisa modifikasi gitu ya. Nah ini anak saya laki-laki, sekarang dia udah mulai masuk ke tahap remaja awal, berarti saya harus lebih banyak memperhatikan fisiknya, lebih banyak memuji dan menyemangati gitu ya. Jadi orang tua terutama kalau misalnya anak sakit juga, jadi dia tahu ini anak sedang merasa pengen diperhatiin lebih, jadi bisa lebih menyediakan diri. Tadi itu ada ayah, ada ibu ya, tapi sebenarnya lewat dari usia awal itu ada juga pengaruh semua, the entire family, siapapun. Jadi misalnya pengasuh, jadi di situ kalau misalnya pengasuh juga suka merendahkan, itu juga berpengaruh gitu ya. Tapi ayah dan ibu itu di masa paling awal kehidupan gitu ya, yang paling sering sama dia entah nenek gitu siapa ya. Tapi kemudian udah semakin lewat usia 6 gitu ya semua. Nanti kalau udah masuk dia ke usia 8 udah mulai guru juga ya. Nanti kalau udah 12 baru peer, itu teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman itu penting banget buat dia. Jadi kita tahu kalau udah usia umur 12 kita juga bersikap mendekati teman-temannya supaya kita tahu teman-temannya siapa, teman-temannya kayak apa, pendapat teman-temannya itu apa. Jadi kita bisa ajak diskusi, temennya kalau perlu ya diundang, bisa sama-sama main di rumah, boleh, jadi di welcome gitu ya. Jadi dia tahu oh, orang tua aman buat teman saya itu, teman saya di welcome. Nah itu membuat dia lebih terbuka sama orang tua.
Oh iya, karena bagi dia, di hati dia teman dia yang nomor satu sekarang gitu ya. Kalau masih kecil beda lagi gitu. Jadi itu Kak Yerli, dampak kita taunya gitu. Bisa modifikasi sikap. Oh, nah saya penasaran nih, itu kan tadi dampak ketika si orang tua ini punya pengetahuan terhadap tindakan-tindakan tadi ya. Kalau ternyata orang tuanya itu nggak mau mencari tahu lebih lanjut gitu Bu, atau bahkan tidak punya pengetahuan terkait hal ini, kira-kira apa ada hal khusus yang akan terjadi sama si anak? Apa akan dilepas begitu saja atau bagaimana? Iya, ini banyak banget terjadi. Kalau kita di masyarakat kita ini, kebetulan parenting itu masih dianggap sebelah mata gitu ya, kurang penting gitu ya, hanya banyak ya guru-guru yang senang belajar parenting, ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang bapak-bapak masih perlu didorong-dorong. Ada juga memang yang memang senang dengan ilmu jiwa, itu kadang-kadang memang bapak-bapak juga suka gitu ya mempelajari. Ada memang tergantung kepribadian orang tua. Namun tentu ini pilihan gitu ya, jadi yang diuntungkan tentu yang tahu. Ya ibaratnya kita tahu ada diskon kan kita diuntungkan, kita tahu beli, oh di situ lagi diskon. Kalau nggak tahu kita nggak dapet gitu kan. Atau ada undian di sana terus kita pas ikut menang, ya kita yang untung, yang nggak tahu ya nggak mendapatkan itu gitu. Jadi ini pilihan gitu. Jadi kalau kita nggak belajar, tentu yang kita lakukan adalah apa yang kita terima waktu kita kecil dari orang tua. Jadi nggak ada intervensi, kita hanya mengulang kembali sejarah bagaimana ibu kita, bagaimana ayah kita memperlakukan kita. Otomatis kita akan dari bawah sadar pikir itu yang terbaik. Namun kalau kita belajar, oh iya kita tahu, oh ternyata yang dilakukan mama saya itu kurang tepat ya. Jadi saya mau improve, saya mau melakukan yang seperti yang lebih baik. Oh yang dilakukan ayah saya itu ternyata mukulin saya pakai tali pinggang tuh nggak bagus ya, misalkan seperti itu kan. Jadi oh iya ternyata mama saya bacain cerita waktu tidur tuh bagus ya, itu saya teruskan kayak gitu. Oh baiklah Ibu. Nah sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk nih Ibu. Cuma mungkin ada dari saya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Kalau soal parenting ini ya Bu, parenting ini sebenarnya lebih baik learning by doing atau memang ada pelatihannya gitu Bu, atau webinar khusus soal parenting di mana bisa mencari tahu, bagaimana Bu? Iya, kalau saya, opini saya baik sekali orang tua mempelajari parenting secara khusus ya, artinya baik dengan cara belajar sendiri maupun ikut kursus, misalnya kayak acara kita IG Live sekarang, atau kemudian acara-acara di Radio Talk, di Busur Emas juga selalu siaran di Heartline ya, Heartline FM gitu. Saya juga ada di Smart FM untuk acara parenting. Nah itu kan memberi pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Jadi nggak perlu sekolah khusus, tapi memang perlu komitmen ya, keinginan untuk rajin dengerin gitu ya. Jadi dampaknya kalau dari keluarga, kenapa penting keluarga itu kan juga nanti kalau semuanya bagus kan jadi bangsa kita bagus gitu. Jadi secara negara itu akan menguatkan, karena generasi yang berikutnya itu orang tuanya yang milenial sekarang kan udah jadi orang tua tuh, mereka sudah tahu cara-cara yang banyak sekali sih. Orang tua milenial sekarang udah jauh lebih aware tentang parenting daripada orang tua angkatan yang sebelumnya ya, generasi X, generasi baby boomers gitu ya. Yang sekarang milenial udah justru kadang over parenting gitu. Oh iya. Sering terlihat sepertinya Ibu. Tapi lumayan itu bagus, saya senang lah melihat orang tua sekarang udah anak nggak di apa ya, sudah dihargai lah seperti manusia dewasa gitu ya, penghargaannya kepada anak sangat membahagiakan. Iya, karena mungkin sudah banyak yang sadar ya Ibu kalau anak-anak ini bangsa gitu ya, jadi memang harus diberikan parenting yang khusus supaya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah mungkin ini
tidak terasa ya Bu, 30 menit sudah kita berbincang-bincang. Bu, mungkin ada pertanyaan terakhir. Gimana sih untuk si anak penderita kanker, apa yang perlu menjadi perhatian gitu Bu untuk mereka? Kalau tadi Bu di awal sudah sempat mention untuk anak-anak penderita penyakit-penyakit khusus begitu Bu. Iya, ini kan kalau cancer kan salah satu penyakit yang membuat kita prihatin ya. Penderitaannya anak-anak itu kan sangat berat gitu ya, karena mereka perlu kemo, mungkin juga terisolasi ya. Kadang kan kalau kayak kita karena COVID aja kita terisolasi, itu aja dulu awal PSBB tuh nggak enak gitu ya. Nah apalagi yang cancer ini memang nggak ada pilihan gitu, karena dia sedang masanya harus mengurangi ya social interaction gitu ya. Jadi orang tua dengan mempelajari tahapan perkembangan bisa melihat tahapan di mana dia paling butuh ibunya, di mana dia paling butuh ayahnya, dan kemudian ayah ibu ataupun saudara bisa saling bantu untuk memenuhi kebutuhan anak ini secara moral maupun psikologis gitu ya. Dan mungkin juga dengan begitu kan jadi tahu, oh iya dia butuh teman. Oke, sekarang ada video call lah sama temennya meskipun dia nggak bisa datang gitu ya. Jadi saat sekarang oh iya dia memang lagi butuh main sendiri, oh iya udah dikasih mainannya, dia di tempat tidurnya main. Dan kalau dia nangis diterima. Waktu orang tua yang merasa sedih ngeliat anaknya ditusuk misalnya, ya coba orang tuanya mungkin melatih diri untuk pas nangisnya di kamar mandi seperti itu, sehingga anak tetap karena anak kan acuannya kepada orang tua gitu, pasti orang tua sedih dan susah gitu ya, tapi pada waktu depan anaknya wah pinter, udah bisa disuntik gak nangis lagi gitu ya, tergantung umur masih kecil kan, ada dibuat gambar-gambar atau apa, selalu dipuji, dikasih semangat gitu ya. Kalau dia misalnya agak nangis dikit, cengeng dikit, ya dimaklumi. Dia perlu dipeluk, ya dipeluk gitu ya. Jadi lebih banyak kita lebih banyak sabar, lebih banyak mengerti bahwa kondisi dia memang sedang membutuhkan perhatian lebih gitu ya. Wah, terima kasih banyak Ibu Lita untuk jawaban-jawabannya. Semoga memberikan inspirasi buat para orang tua yang dari tadi join. Tetap stay gitu ya di live Instagram kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Lita. Semoga nanti di lain waktu kita bakal ketemu lagi. Tapi sebelum kita tutup benar-benar nih Bu, mungkin dari Ibu ada closing statement Bu. Oh, boleh disilakan Bu. Ya. Saya sangat mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan semua gerakannya ya, termasuk acara IG Live seperti hari ini, juga kegiatan-kegiatan donasinya untuk membantu, karena anak-anak ini memang sangat membutuhkan perhatian kita gitu ya. Dan kita mungkin sebagai orang yang memang mungkin tidak memiliki keluarga yang mengalami, bolehlah kita juga ikut berempati dan memberi bantuan untuk juga memberikan perhatian kepada orang tua yang sedang mengurus merawat anak yang menderita. Baiklah, terima kasih Ibu. Nah, untuk teman-teman kakak-kakak, para orang tua ayah bunda sekalian yang ingin berdonasi nih, langsung promosi ini MC-nya. Langsung aja dicek Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan di bio-nya itu sudah ada nomor rekening untuk kakak-kakak sekalian bisa langsung berdonasi, baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, izin memberikan informasi juga kalau nanti malam di YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia jam 7 akan ada podcast ya. Jadi langsung aja dipantengin YouTube-nya, dan tentu dalam beberapa hari ke depan dan seterusnya kita akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang juga mendukung kegerakan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Lolita yang pada sore hari ini sudah menemani, sudah memberikan jawaban-jawaban yang menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu, terima kasih kakak semua. Izin pamit.